Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sehari pasca pemanggilan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang dilakukan oleh pihak Rektorat Universitas Indonesia gitu ya, tepatnya pada hari Ahad tanggal 27 Juni 2021. Pemanggilan ini dilakukan berkaitan dengan cuitan gitu ya, yang diunggah oleh adik kita, tanda petik memberi label kepada Presiden Joko Widodo sebagai the King of Lip Service. Itu kemudian ibaratnya menjadi bola salju yang kini terus menggerigi. Dukungan, simpati kepada adik-adik kita tidak bisa dibantah, kini terus bergulir. Dukungan itu baik datang dari internal kampus sendiri, juga dari berbagai kampus Badan Eksekutif gitu ya, bahkan ada dari Malang, dari Makassar, dari mana itu kemudian terus bergerak. Bukan hanya dukungan dari organisasi intrakampus, termasuk ekstrakampus. Bahkan dari HMI sudah mencoba mendeklirkan gerakan revolusi. Walau apa yang dimaksud gerakan revolusi itu. Tapi faktanya dukungan simpati itu kemudian tidak bisa dibendung lagi, terus bergulir. Selain dari organisasi mahasiswa, juga dari beberapa tokoh yang kita anggap selama ini adalah memiliki sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah juga mulai berdatangan. Salah satu misalnya adalah dari ekonom kita Faisal Basri justru menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI sebenarnya adalah memang yang seharusnya dilakukan gitu ya. Hal yang sama juga di channel yang kita bahas kemarin itu dilakukan seperti dukungan datang dari Wakil Ketua Umum Syarikat Islam. Sobat sekalian, di saat bersamaan ketika dukungan kepada mahasiswa, kepada teman-teman adik kita Badan Eksekutif Mahasiswa UI, justru pada saat yang bersamaan ada yang berbanding tidak lurus. Rasa tidak simpati justru diperlihatkan publik kepada Ade Armando. Ade Armando adalah sesungguhnya adalah seorang dosen pakar komunikasi di UI. Tapi berkat karena cuitannya yang dianggap tanda petik meragukan kredibilitas Universitas UI dalam melakukan rekrutmen mahasiswa, itu kemudian menjadi sorotan tajam bagi publik, terutama alumni UI sendiri. Di mana dalam cuitan justru Ade Armando menyerang kepada Badan Eksekutif Mahasiswa UI yang sekali lagi memposting atau mengunggah gitu ya flyer yang menyatakan bahwa yang memberi label kepada Jokowi sebagai the King of Lip Service. Di mana dalam cuitan Ade Armando itu seolah mempertanyakan gitu ya proses lolosnya Ketua BEM UI masuk di UI. Bahkan secara vulgar menyatakan meskipun ini bukan vonis gitu ya, tapi mempertanyakan bahwa jangan-jangan pintu masuknya adalah tidak melalui prosedur alias nyogok. Pernyataan ini kemudian banyak yang mengundang rasa tidak simpati karena seolah-olah dianggap Ade Armando melecehkan proses rekrutmen yang dilakukan oleh UI selama ini yang dipandang oleh publik itu sangat kredibel gitu ya. Hal yang sama juga terjadi pada posisi rektor sendiri yang dianggap terlalu reaktif gitu ya. Yang kedua karena memang justru yang disorot adalah presiden, tapi kemudian yang dianggap kupi merah adalah justru kepada Pak Rektor yaitu Prof. Ari gitu ya. Ini kemudian disorot. Yang lain juga karena di saat bersamaan ketika peristiwa ini justru ditemukan ada pelanggaran yang diduga melakukan pelanggaran oleh rektor, yaitu adalah rangkap jabatan yang dalam statuta UI khususnya dalam PP 68 tahun 2013 pasal 35 ayat C itu tidak dibolehkan gitu ya. Di mana rangkap jabatannya yaitu adalah merangkap sebagai wakil komisaris utama di Bank Republik Indonesia. Itu yang terjadi, jadi ada kontraproduktif di antara dua, yaitu adalah untuk sorotan kepada Pak Ade dengan kepada Pak Rektor. Tapi dukungan kepada adik-adik mahasiswa terus bergulir. Sobat sekalian, soal rangkap jabatan sebenarnya ini kita sudah pernah lama ribut gitu ya. Bahkan kalau publik ingat kembali, organisasi yang namanya Lembaga Ombudsman gitu ya, Ombudsman Republik Indonesia sebenarnya sudah pernah melakukan penelitian berkaitan dengan khusus posisi komisaris di badan usaha milik negara. Kita ingat pada saat itu adalah asesmen dilakukan
yaitu di tahun 2017 sampai 2019. Yang menarik temuan di sana adalah justru seperti yang dirilis di tahun 2020, Ombudsman ya, itu kemudian menyatakan bahwa setidak-tidaknya gitu ya, ada 397 komisaris, anggota komisaris yang rangkap jabatan. Walau apakah termasuk dengan yang disebut dalamnya adalah rektor UI gitu ya. Karena sekali lagi 397. Itu soal ribut-ribut rangkap jabatan gitu ya. Meskipun ternyata kita temukan selain ini jumlahnya agak gede. Jadi selain rektor ada rektor lain gitu ya. Nah, yang lainnya adalah 137 itu berada pada lembaga BUMN. Selain dari 397 ada juga ditemukan 167 gitu ya. Itu justru juga rangkap jabatan di anak perusahaannya BUMN. Jadi sepertinya karena di atas rangkap ya turunan akan turun kepada anak-anaknya juga rangkap jabatan gitu ya. Itu yang terjadi ditemukan oleh Ombudsman sebagai sebuah lembaga negara yang berkompeten untuk melakukan analisa terhadap pelayanan publik termasuk pada maladministrasi. Dan temuan ini ternyata selain kuantiti juga menemukan pada proses profiling menemukan bahwa ada justru 138 anggota komisaris yang ditempatkan di BUMN tahun 49% itu tidak berkompeten. Walau yang mana? Jangan-jangan ini yang justru yang masuk adalah hasil tim sukses gitu ya. Nanti kita lihat gitu. Di luar itu adalah ada 281 komisaris gitu ya. Ditemukan justru memang yang bersangkutan masih aktif. Sayangnya kita tidak bisa mengakses nama-nama siapa dari 281 yang disebut masih aktif itu. Nanti coba kita akan akses coba minta nanti di Ombudsman gitu ya. Yang lain adalah selain dari tadi ada 138 yang tidak berkompeten, ada 281 masih rangkap jabatan aktif di institusinya gitu ya. Ada 91 yang memang konflik interest. Itu yang terjadi kalau kita soal ribut-ribut yang namanya rangkap jabatan. Jadi bukan hanya Prof. Arief sebenarnya yang rangkap jabatan. Sekali lagi ada 397 di BUMN, lalu kemudian ada 197 di anak perusahaan BUMN gitu ya. Nah itu betul. Begitu ribut ditemukan Pak Arief merangkap gitu ya, Prof. Arief merangkap jabatan. Juga pada saat bersamaan justru Rektor Unhas pun juga baru saja dilantik gitu ya. Baru saja diangkat. Walau apa akan terjadi di sana, justru juga masuk komisaris PT Vale atau dulu yang kita kenal Inco di Sulawesi Selatan, sebuah perusahaan tambang internasional gitu. Itu yang terjadi. Jadi ada banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang kita lihat sampai kemudian ada orang yang mempersepsikan jangan-jangan tidurnya sebenarnya mahasiswa selama ini karena dikooptasi oleh birokrasi kampus, di mana para rektor justru lebih dekat pada kekuasaan. Kemerdekaan kampus mulai dipertanyakan. Sobat sekalian, kita kembali kepada soal rangkap jabatan rektor. Yang kita sebutkan tadi ada dua, yaitu adalah rektor UI dan rektor Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan direktur kampus-kampus lain tidak melakukan yang sama. Atau jangan-jangan karena kita belum berhasil menemukan. Tapi sekali lagi kita berharap semoga ini tidak terjadi. Karena kalau itu kemudian terjadi, bisa saja orang akan menyatakan bahwa jabatan rektor adalah loncatan untuk mencapai posisi komisaris di BUMN. Seperti posisi tim sukses dalam pilkada, tim sukses dalam pilpres, loncatan untuk masuk sebagai jabatan komisaris. Sobat sekalian, coba kita ulis dalam posisi rektor UI. Di mana sebenarnya adalah yang kita sebut bahwa yang bersangkutan banyak disorot karena diduga melakukan rangkap jabatan gitu ya. Diduga yang bersangkutan melanggar statuta UI, yaitu yang diatur dalam PP nomor 68 tahun 2013 khususnya pasal 35 ayat C itu yang dinyatakan bahwa ada larangan rangkap jabatan di sana khususnya dalam usaha badan usaha milik negara termasuk usaha swasta gitu ya. Itu kita lihat. Sobat sekalian, di mana posisinya Pak Prof. Arief gitu ya. Kalau kita berdasarkan data yang kita ambil ini ada saya coba catat gitu ya. Prof. Arief ini ternyata selain sebagai rektor yang terpilih adalah pada tahun 2019 gitu ya. Itu kemudian ternyata yang bersangkutan beliau adalah sekarang ini seperti yang kita baca berada di media adalah aktif sebagai wakil komisaris utama di BRI. Yang sebelumnya juga adalah komisaris utama di BNI. Sekalian Pak Ari ini sebenarnya adalah tercatat di sana itu terpilih berdasarkan RUPS, rapat umum pemegang saham gitu ya. Yaitu di BRI pada tanggal 18 Februari tahun 2020 tepatnya di hari Selasa. Jadi di sana.
Pak Ari sendiri sebenarnya terangkat atau terpilih sebagai rektor di UI itu adalah untuk periode 2019-2024. Hasilnya adalah ketika berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya sampai 2 putaran gitu ya. Dan kemudian oleh Majelis Wali Amanah diangkat pada tanggal 25 September 2019 gitu ya. Jadi pada saat itu bersaing ada Prof. Haris dan kemudian ada Prof. Eko gitu ya. Ini yang kita lihat. Nah, sebenarnya sebelumnya Prof. Haris adalah dekan di Fakultas Ekonomi, di mana fakultasnya adalah ketua BM sekarang. Jadi sebenarnya agak dekat gitu ya. Ini kita lihat. Sobat sekalian, itu yang terjadi. Itu adalah fakta bahwa ada rektor merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Apakah itu benar melanggar atau tidak? Sebentar kita akan bahas. Yang pasti adalah kenapa orang kemudian tertarik untuk menjadi komisaris BUMN. Coba kita lihat. Apa sih fasilitas yang dinikmati? Selain fasilitas yang dalam bentuk fisik gitu ya. Kita lihat misalnya memang agak cukup menggiurkan gitu ya. Semua orang untuk bisa tergoda ke sana. Satu misalnya kita lihat, cek gitu ya. Berapa sih gaji seorang komisaris di BRI? Dan berapa gaji seorang komisaris independen di PT Pale? Kita bisa lihat gitu ya. Misalnya, karena gaji komisaris kan sebenarnya berdasarkan adalah hasil keuntungan yang diperoleh di perusahaan itu. Maka kita akan cek adalah berdasarkan laporan tahunan BRI di tahun 2020 yang kita kutip di beberapa media gitu ya, diakses melalui Bursa Efek Indonesia. Ternyata di sana disebutkan bahwa gaji dan tunjangan untuk dewan komisaris di BRI itu mencapai 45,74 miliar gitu ya. Itu kita lihat di sana. Yang kemudian sobat sekalian kalau kita lihat, maka sebenarnya komisaris di BRI itu ada berjumlah 10 orang. Kalau dibagi rata, maka itu artinya pada posisi per orang akan mencapai 4,5 miliar. Artinya, kalau kemudian dirata-ratakan berapa per bulan gaji sebenarnya sebagai komisaris yang bisa diambil, yang bisa didapat gitu ya, yang bisa didapat oleh seorang komisaris termasuk Prof. Ari. Kalau berdasarkan laporan keuangan ini, walau berapa mereka terima gitu ya, tapi berdasarkan laporan yang kita coba dapat akses gitu ya, ternyata per bulannya adalah mencapai 364 juta per bulan. Sekali lagi 364 juta per bulan. Ini luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat, apakah cuma itu? Ingat, ini adalah perusahaan. Ada pembagian, ada hadiah, dividen gitu ya, yang dibagikan setiap tahun berdasarkan dari keuntungan tersebut. Yaitu kemudian BRI menyatakan bahwa per orang akan mencapai 14,6 M berdasarkan tambahan. Jadi ada khusus untuk dividen per orang yang mencapai 10,35 miliar. 10 miliar lebih per orang. Ditambah dengan tadi gajinya maka mencapai pada posisi 14 miliar lebih. Atau per bulan seorang komisaris bisa mencapai rata-rata 1 miliar lebih. Jauh lebih gede gaji di komisaris daripada di kampus rektorat. Itu fakta gitu ya. Itu yang kalau kita lihat di BRI. Bagaimana kalau di Pale? Di Pale sebenarnya adalah juga tidak kalah ternyata gaji di sana gitu ya. Untuk komisaris independen saja, kalau kita cek juga di laman gitu ya, di beberapa sumber, ternyata pada tahun 2019 rapat komisaris di sana, rapat pernah mengusulkan ada remunerasi untuk gaji para direksi dan komisaris di PT Pale. Pada saat itu kemudian diputuskan bahwa komisaris independen itu akan mendapatkan per kuartal totalnya adalah mencapai 12.500 US dollar Amerika, bukan Singapura gitu ya. Ini di luar sebagai itu, kalau kita total berarti akan mencapai 187.500.000 per kuartal. Selain itu ada lagi pendapatan berdasarkan jumlah kali hadir rapat, yaitu 2.500 dolar Amerika per satu kali rapat atau 37 juta. Walau apakah karena itu kemudian mereka menjadi komisaris? Bukan di situ. Tapi persoalan yang kita sorot sebenarnya adalah apakah seorang rektor boleh rangkap jabatan? Saya banyak ditanya berkaitan dengan ini. Karena perdebatannya adalah selalu menyebut pada statuta. Ingat, kita pernah banyak mendengar istilah statuta ketika konflik di PSSI. Dan statuta seperti juga yang berlaku di UI dan di UNHAS yang kita baca adalah sama-sama larangan merangkap jabatan. Tapi saya ingin menjawab sederhana sebenarnya berkaitan dengan ini. Apakah
seseorang bisa merangkap jabatan, seorang rektor bisa merangkap jabatan atau tidak bisa merangkap jabatan? Saya akan menyatakan bahwa sebenarnya sangat sederhana. Karena fakta, desakan mundur sangat banyak dan ternyata yang bersangkutan bergeming gitu ya. Saya ingin menjawabnya sederhana. Soal apakah ini melanggar statuta atau tidak melanggar statuta, kita akan kembalikan kepada yang bersangkutan. Sambil tentu secara konstitusi sebenarnya aturan ada namanya di Majelis Wali Amanat gitu ya, yang menentukan. Tapi di luar itu sebenarnya adalah kembalikan kepada personal orang yang bersangkutan juga perlu kita cek. Bukankah selama ini universitas begitu sangat familiar mengkritik kebijakan publik yang menyatakan yang namanya terminologi sederhana yang disebut konflik interest. Kita akan cek apakah betul kehadiran rektor di sana itu tidak konflik interest dalam kaitannya harusnya adalah kampus menjaga marwah, mengawal demokrasi. Bagaimana mungkin misalnya seorang rektor di sana ada komisaris di sebuah institusi tertentu, bagaimana kampus bisa bersikap kritis terhadap BUMN tersebut? Kita akan lihat apakah kampus ini pernah berteriak soal hutan negara. Walau-walau yang saya masuk adalah rektor yang bersangkutan gitu ya. Sehingga saya menyebut bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa BM ini adalah membangun, ibaratnya membangunkan kita semua dari tidur. Saya pribadi terus terang pernah bertanya-tanya kemana mahasiswa sekarang ini dalam kondisi negara yang sedang tidak baik. Dan aksi ini ternyata mengkonfirmasi kita bahwa mahasiswa masih ada. Sekali lagi berkaitan dengan rangkap jabatan, saya akan menjawabnya sederhana adalah kembalikan selain berkaitan dengan aturan main, juga kembalikan kepada yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan lebih dominan untuk bertahan pada posisi untuk rangkap jabatan itu, maka penjelasan atas atau argumentasi yang bisa membenarkan untuk rangkap jabatan itu pasti ada. Bisa dicarikan alasan-alasan yang bisa membenarkan. Apapun itu. Sama juga ketika kita berinterpretasi bahwa itu tidak benar. Gitu ya. Tapi kita akan kembalikan kepada yang bersangkutan. Saya hanya ingin menyatakan bahwa secara normatif, terutama kalau kita tanya apakah itu melanggar aturan orang rangkap jabatan atau tidak, maka penjelasan orang bisa berdebat gitu ya. Tapi itu hanya pada tataran normatif. Misalnya, yang mana disebut rangkap jabatan pada lembaga, perusahaan, badan usaha negara dan tidak gitu. Itu rangkap jabatan orang masih biasa berdebat, biasalah orang hukum gitu. Tapi saya ingin menyatakan bahwa sama juga ketika publik bertanya kepada pemerintah, apakah seorang presiden tidak boleh anaknya menjadi wali kota, menantunya menjadi bupati? Saat itu saya jawab sederhana, dalam aturan sebenarnya meskipun berbeda konteksnya itu ya, tapi saya menjawab pada saat itu, aturan secara normatif tidak ada pelanggaran. Tapi saya mengutip pernyataan teman saya, Pak Ray Rangkuti, menyatakan bahwa inilah terjemahan sebenarnya dalam standar moral, etika gitu ya, dalam pemerintahan, standar masuk dalam kategori minimalis. Saya tidak menyebut bahwa posisi kasus soal anak presiden menjadi bupati atau wali kota atau menantunya menjadi wali kota juga gitu ya, itu adalah sama dengan posisi rangkap jabatan di BUMN. Tapi sekali lagi konteksnya adalah kembalikan kepada, saya ingin menyatakan bahwa selain prosesnya berada pada pihak yang berwenang untuk mengkaji, lalu kemudian untuk menguji apakah yang bersangkutan harus diberhentikan atau tidak, tapi pada yang lebih tepatnya juga adalah yang bersangkutan baiknya diminta untuk memikirkan diri berhadapan dengannya, apakah wajar yang bersangkutan merangkap jabatan atau tidak sesuai dengan standar yang mereka miliki. Seperti juga standar ketika mereka berbicara di luar. Kita tunggu saja apa yang mereka akan lakukan. Yang jelas, aksi mahasiswa BMUI tidak boleh berhenti hanya karena sudah dipanggil oleh rektorat. Karena yang dilakukan adalah setidaknya mewakili suara publik. Kita tidak boleh menyatakan bahwa siapa yang membawa aspirasi itu. Tapi yang harus kita suarakan adalah, yang harus kita terjemahkan bahwa apa suara yang dibawa. Kalau itu berkaitan dengan substansi kebijakan publik, kepentingan publik, maka semua harus mendukungnya. Siapapun itu, dari manapun itu. Tapi ketika itu dibawa pada kepentingan pribadi, siapapun juga, maka kita harus terlawan. Dan apa yang dilakukan oleh baik teman-teman ada di BMUI adalah, ini adalah sesuatu yang harus kita hargai dan harus kita support terus.